parenting keluarga, terutama parenting kepada anak. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melalui upaya perjuangan beliaulah maka kita hari ini dapat menyandang sebagai seseorang yang beragama Islam sebuah ketundukan total kepada agama ini dan melalui tentu contohnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, hari-hari ini kita sedang menyiapkan diri dan marak juga persiapan dari kaum muslimin terlepas dari perbedaan pendapat dalam hal ini untuk perayaan Maulid Nabinya. Sehubungan dengan itu dan terlepas dari polemik tersebut, maka kita akan menggali lebih dalam lagi tentang sosok panutan terbaik manusia di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam kajian menumbuhkan cinta anak pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita telah dibersamai oleh seorang ustadz muda, Ustadz Yusuf, SPD, MPD. Kita langsung menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana persiapan Maulid Nabi di wilayah Ustadz? Apakah sesemarak daerah-daerah lain, Ustadz? Kalau dari semaraknya sih tidak seperti tahun-tahun yang lalu ya. Mungkin Baik, karena masih dalam kondisi pandemi ya. Di sini baik. masih zona kuning, Ustaz. Oh begitu, begitu ya Masih Ustadz. menuju zona hijau. Baik, ya. Semoga Allah percepat untuk menjadi hijau bahkan menjadi putih kembali Ustadz ya untuk Amin, amin. menjalani kenormalan baru. Baik Ustadz, malam hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan dalam satu tema menumbuhkan cinta anak pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, sebelum memulai ini mohon diberikan gambaran tentang tema ini Ustadz. Ya, baik. Terima kasih, host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa ja'alal aqidatal islamiyatan asasan li fikrati wa ahkama syar'iyyata miqyasan li a'malihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu ya. Saya pada kesempatan kali ini juga bisa bertemu host ya, barangkali ini yang pertama pada pemirsa IKN Islamic TV juga barangkali yang pertama kali ya. Mudah-mudahan ini pertemuan kita yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita bertemu dalam rangka sama-sama kita sharing mengenai tema kita yaitu bagaimana mengenalkan anak agar cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana pada dekat waktu-waktu ini ya, waktu-waktu dekat ini banyak yang melakukan memanfaatkan momen di mana hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita haturkan senantiasa kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan perjuangan beliau kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Baik, host, terima kasih sebelumnya dan pemirsa IKN Islamic TV dimanapun berada. Sebagaimana tadi yang dikatakan host mengenai tema yang sudah diberikan kepada kami, kepada kita semuanya pada malam hari ini ya, sebagaimana juga yang di-share di
publikasi ya, bagaimana menumbuhkan cinta anak pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui bahwa aktivitas kita mendidik anak itu dimulai. Oh, saya bertanya dulu sama pemirsa ini, termasuk sama host mungkin ya. Kita memulai mendidik anak itu sejak kapan? Ayo, 5 detik. Mungkin ada yang mengatakan kita mendidik anak itu sejak dia 0 tahun. Ada juga yang mengatakan sejak dia mulai bisa bicara. Ada juga yang mengatakan sejak mulai 6 tahun. Mungkin ada juga yang mengatakan sejak sekolah dasar. Jawaban tersebut tidaklah salah. Tetapi yang lebih tepat adalah kapan kita mulai mendidik anak itu justru sejak kita sebelum menikah. Nah, bagaimana penjelasannya? Ternyata kita di dalam Islam diisyaratkan ya, sebelum kita menikah itu kita diperintahkan untuk memilih calon yang soleh, calon yang solehah. Kenapa seperti itu? Karena kan kita di dalam Islam kan yang paling ditekankan itu adalah agamanya. Yang lain-lainnya itu nomor sekian. Yang jelas yang pertama kita menikah itu yang pertama pertimbangan yang paling utama itu adalah agamanya. Bisa saja kita tertarik pada kecantikan atau kegantengan. Bisa saja kita tertarik pada harta. Bisa saja kita tertarik karena keturunannya. Tetapi tidak boleh lepas adalah ketika pertama kali ya, ketika kita ingin menikah, tidak hanya itu, kita lihat juga nanti agamanya dan itu memang yang paling utama. Kenapa? Karena kelak nanti pasangan yang kuat agamanya, yang mengerti tentang agama Islam, itulah nanti yang bisa mendidik anaknya dengan baik. Nah, ini dulu yang perlu kita pahami bahwa sebelum kita menikah, yang terpenting itu adalah mencari calon yang agamanya kuat, agamanya tertata ya, agamanya baik seperti itu. Nah, kemudian makanya ada ungkapan begini, tafaqquhu qabla an tazawwaju. Tafakuh dulu ya, ngerti hukum fikih dulu, tentunya masalah pernikahan ya, masalah ibadah, qabla sebelum an tazawwaju, sebelum kita itu menikah. Seperti itu. Itu ada ungkapan seperti itu. Nah, dari ungkapan ini kita bisa berpikir bahwa sebelum kita menikah ya kita harus mengkaji ilmu dulu. Agar apa? Kita tahu pada saat kita menikah itu visinya apa? Misinya apa? Ya, saya kira kita terutama yang pendidik ya, itu harus ngerti itu ya. Dan memang ya harus paham bahwa visi misi itu seperti apa ya. Sekolah itu ada visi misinya. Kemudian kalau ada organisasi ada visi misinya. Masa sih kalau menikah visi misinya tidak ada, ya kan? Pasti ada lah, ya kan? Nah, disitulah pentingnya tafakuh tadi, mengerti hukum-hukum, mengerti agama. Nah, inilah pentingnya agar nanti kelak ketika kita setelah kita menikah nanti bisa membina rumah tangga dengan baik dan bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Termasuk nanti bagaimana mendidik anak-anaknya agar cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah pentingnya bahwa ketika kita memilih calon itu jangan hanya sekedar nafsu di awal saja. Karena kecantikannya, kegantengannya, karena keturunannya, mungkin karena orang borjuis ya, kita rakyat jelata, kita tertarik kepada mereka, tidak hanya itu, bukan itu yang utama, tetapi adalah agamanya. Ini yang terpenting, agar kelak nanti
bisa membina rumah tangga dengan baik. Karena pernikahan itu kan hukum asal pernikahan itu sunnah. Ya, ibarat kalau rumah pintunya itu sunnah. Tetapi ketika kita masuk rumah itu, maka banyak sekali kewajiban-kewajiban di dalamnya. Termasuk nanti kewajiban mendidik anak. Ya, juga nanti ya termasuk kalau kita berbicara masalah mendidik istri, ya. Bagaimana nanti mengingatkan suami, bagaimana di dalam keluarga itu membentuk keluarga sakinah dan seterusnya. Ya, dan yang sesuai tema, yang terpenting adalah ketika kita memasuki rumah yang namanya pernikahan itu, kita bisa mendidik anak-anak kita agar sesuai dengan visi kehidupan manusia. Apa visi kehidupan manusia? Termasuk misinya juga yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, itu kata Allah. Jadi ketika kita mendidik anak, visi utamanya yaitu tadi bagaimana kita mencetak generasi agar dia senantiasa beribadah kepada Allah. Bagaimana mau mengajak anak beribadah kalau nanti orang tua tidak baik agamanya? Bagaimana mau mengajak ibadah anak kalau orang tuanya juga tidak ibadah? Kan lucu. Termasuk nanti bagaimana anak itu mau mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau orang tuanya tidak cinta sama Rasulullah, tidak mengerti ajaran Rasulullah, apalagi misalnya tidak mengerti apa-apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ya, baik. Pendidikan anak dimulai bahkan ketika dua orang calon orang tuanya belum bertemu. Kemudian setelah ada proses pertemuan, kemudian Allah karuniakan anak kepada dua orang ini, maka salah satu kewajibannya adalah memperkenalkan materi tentang keislaman, dan dalam hal ini adalah contohnya contoh terbaik kepada manusia, memperkenalkan kepada beliau, kepada Rasulullah SAW. Kemudian Ustadz, seberapa pentingnya di dalam proses persiapan tanggung jawab sebagai tugas setiap manusia untuk beribadah ini, dan selayaknya mulai dari usia keberapa ketika sudah ada proses kelahiran ini seorang anak atau bayi dikenalkan terhadap sosok dan ajaran Rasulullah, Ustaz? Ya, baik. Jadi seberapa penting ya, ini berkaitan dengan urgensinya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan uswah, teladan. Di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, di situ dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Bahwasanya pada diri Rasulullah itu ada apa? Suri toladan yang hasanah, suri toladan yang baik. Seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah ke muka bumi ini, itu kan untuk menunjukkan jalan kepada manusia. Jalan apa? Jalan yang benar, jalan yang hak, jalan yang sesuai dengan perintah Allah, jalan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Nah, fungsi Rasul kan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ya untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada manusia, ya seperti itu. Begitu ketika ada ajaran yang ingin disampaikan kepada manusia, maka utusannya juga pasti manusia. Ya, berbeda misalnya halnya ya, nanti kalau kita berbicara ya, di dalam Al-Quran itu tentang jin, ya kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin itu juga diciptakan oleh Allah, dan juga nanti ada utusan-utusannya yang diutus kepada kaum-kaum mereka, yang dimana mereka juga belajarnya dari Nabi Muhammad SAW. Cuma kita tidak berbicara itu. Nah, berkaitan dengan manusia tadi, yang di tengah-tengah mereka dikirimkan Rasul, utusan. Nah, kan tadi visi manusia adalah ibadah. Sementara Rasul ini
menunjukkan bagaimana cara beribadah yang benar. Ya, seperti itu. Kalau tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Kita tidak akan tahu bagaimana beribadah yang benar, bagaimana kita menyembah Rob kita dengan yang benar. Nah, maka penting apa namanya untuk kita kenalkan kepada anak ini ya, penting sekali. Karena disitulah tonggak akidah kita ya, tonggak syariat ya kan. Bagaimana kita mau tahu ajarannya ya, mau merasuk ke diri kita kalau yang membawanya itu kita tidak tahu. Begitu pula anak, bagaimana mau ajaran Islam itu merasuk ke dalam dirinya kalau yang membawa Islam itu sendiri kita tidak tahu. Ya kan seperti itu. Dan juga kita ya kan juga diwajibkan untuk apa? Kan di dalam Quran surah Al-Hasyr itu kan disebutkan bahwa apa yang dibawa oleh Rasul maka terimalah, apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Kan seperti itu. Kalau Rasulnya tidak kenal, bagaimana apa yang mau diketahui ya kan, apa yang mau ditinggalkan, apa yang mau dikerjakan ya kan, kalau tidak tahu Rasulnya itu seperti apa ya. Seperti itu. Kemudian di Quran surah yang lain ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau engkau cinta sama Allah maka fattabi'uni. Fattabi'uni di situ adalah ikuti Rasulullah. Ya kan? Bagaimana mau mengikuti Rasulullah kalau tidak kenal, ya kan? Begitu pula ke anak, bagaimana mau mengikuti Rasulullah kalau sama Rasulullah saja tidak kenal. Nah, makanya di situ penting untuk dikenalkan ke anak-anak, penting dikenalkan Rasulullah, penting juga apa namanya? Dibangun kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak itu kan biasanya kalau dia nonton, apa yang dia tonton itu kan dia cintai itu. Sampai dia kepingin bajunya, kalau bisa bajunya itu gambarnya seperti yang dia tonton itu. Ya kan, kalau bisa tempat tidurnya, spraynya itu yang dia tonton kalau bisa. Buku-bukunya nanti apa yang dia tonton kalau bisa gambarnya itu ada di bukunya, kan seperti itu. Nah, kalau dia cinta itu ya seperti itu, ya kan. Masa sih kecintaan kepada Rasul kalah dengan seperti itu, ya kan. Nah, itu yang pertama bahwa penting untuk membangun kecintaan ini. Agar apa? Anak-anak nanti terbangun dalam dirinya ketaatan tadi. Ya, sebagaimana ayat-ayat yang sudah disebutkan. Pertanyaannya nah mulai berapa, ya kan? Mulai kapan diperkenalkan? Nah, anak-anak itu kan sebelum dia apa istilahnya itu balik ya kan, atau sebelum dewasa, sebelum dia sempurna akalnya, itu kan dia bisanya apa? Kalau bahasa saya itu kita cuma bisa kasih komando saja. Ya kan? Kita kasih komando, kamu harus begini nak, ya kan? Ikut itu dia biasa. Sama juga kalau kita mau hafalkan Quran, kalau dia belum ngerti tulisannya, dia kan hafal saja tuh. Tapi tidak tahu hurufnya ini bacanya apa. Dia tahu suaranya aja, suara misalnya dibacakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Dia tahu suaranya itu, tapi huruf-hurufnya belum kenal. Itu kalau dia umur-umurnya masih di bawah. Nah, pada hakikatnya mereka dikenalkan itu saat sudah mulai sempurna akalnya. Ya kan, di dalam Islam, ajaran-ajaran Islam itu kan diperkenalkan sejak usia 7 tahun. Ketika misalnya dia ketika mau mengajarkan sholat misalnya, itu kan kita mulai di 7 tahun. Ya kan? 7 tahun, kemudian membuat dia cinta kepada Rasulullah, ya sudah mulai paham dia itu 7 tahun, ya kan. Kemudian bisa kita takut-takuti, ya, ayo kalau tidak sholat, ayo neraka itu nanti, ya kan.
Umi marah loh, ya kan? Makanya itu 7 tahun, di sunnahnya seperti itu. Nanti kalau sudah 10 tahun, wajib sudah. Kalau dia tidak mau sholat kan itu bisa kita kasih pukulan-pukulan yang mendidik tentunya, bukan pukulan-pukulan yang menyakiti atau membuat dia menderita. Nah, pada dasarnya seperti itu. Akan tetapi, anak-anak ini kan golden age-nya, golden age ini secara psikologis, usia emas itu anak-anak mulai, di bawah itu. 0 sampai 6 tahun, 0 sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 6 tahun seperti itu. Ya, Imam Ali bin Abi Thalib juga mengatakan seperti itu. 7 tahun pertama itu bisa diajarkan seperti itu, hafalan dan seterusnya. Nah, intinya adalah bahwa sejak 0 tahun itu sudah mulai dibiasakan sudah kebiasaan-kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kebiasaan Rasulullah? Quran. Ya. Kita mulai dengan mendengarkan Quran kepada dia. Ya kan? Harapannya apa? Ketika kita terus setiap hari mendengarkan Al-Quran kepada anak itu, ya dia senantiasa dekat dengan Quran. Kalau sudah dekat dengan Quran, ingin mengetahui siapa yang membawa Quran. Nah, seperti itu. Nah, itu awal dari kecintaan itu tadi, mulai 0 tahun ya. Ketika dia sudah mulai bicara, kita perkenalkan lagi ya kan. Terus seperti itu. Nah, secara pribadi saya juga alhamdulillah ya, karena arahan-arahan ustadz, ulama yang saya dengar dan seterusnya, saya itu mulai 0 tahun ya sudah mulai saya Qur'annya dulu ya. Karena kan kalau kita bicarai juga kan belum tahu ya, Qur'annya dulu diperdengarkan. Ini bahasa saya komando tadi, diperdengarkan terus gitu. Kemudian nanti pas 2 tahun ya sambil dibicara, ketika dia mulai bisa bicara, mulai diperkenalkan seperti itu ya. Jadi pada dasarnya ajaran-ajaran Islam itu mulai dari 7 tahun. Tetapi untuk membiasakan kita manfaatkan golden age-nya itu, nah kita mulai sudah untuk memperkenalkan. Seperti itu, host. Ya, baik. Untuk mengawal anak tetap dalam pendidikan yang seharusnya ini tentu kita sebagai orang tua memerlukan perangkat kurikulum begitu Ustadz. Nah kemudian apa saja Ustadz sebagai pegangan dari orang tua atau kurikulum apa saja yang bisa kita gunakan untuk selanjutnya kita ajarkan kepada anak? Ya, kurikulum atau ya dalam hal ini ya, bagaimana kita mengenalkan, menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja yang pertama yang kita mesti kenalkan adalah sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ya lahirnya di mana, tahun kapan, ya seperti itu. Anak-anak itu kalau dia tahu sejarahnya, sosoknya, itu nanti senang dia itu ya kan. Apalagi kalau diceritakan sejarah-sejarah itu senang sekali dia. Ya kita belajar dari anak-anak yang nonton TV. Yang dinonton TV itu apa yang disajikan ya kan? Pelaku film itu ya kan. Biasanya kalau animator-animator itu sebelum dia puncak-puncak keseruannya itu dia ceritakan dulu ini dari mana ya kan, si tokoh kartun ini dari mana asalnya, lahirnya di mana ya kan, kemudian nanti pada saat dia sudah mau mulai masalahnya itu nanti temannya siapa aja dibangun dulu, nanti teman-temannya ya ini yang kita cerita film dulu ya. Teman-temannya nanti siapa ya kan. Nah ini ada satu film di salah satu TV ya, judul kartunnya itu apa itu, si Molang gitu. Saya lihat dari situ kan, saya nonton, saya lihat kok anak-anak suka gitu kan. Ternyata apa, dia di film Molang itu diceritakan kebiasaannya sehari-harinya, kemudian temannya siapa, terus kekonyolannya di mana. Anak-anak suka itu. Bahkan anak 2 tahun, 3 tahun saya perhatikan. Nah, jadi
saya pelajari di situ ya. Kemudian saya lihat baca-baca di buku-buku pendidikan Islam, ternyata begitu juga sebenarnya di Islam. Dalam buku-buku parenting dijelaskan bahwa ya kita kenalkan Rasulullah. Dari apa? Sejarah hidupnya. Rasul itu lahirnya di mana, siapa ibunya, siapa bapaknya, keturunannya bagaimana. Ya makanya kok di pesantren-pesantren itu diajarkan itu. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu turunannya itu. Bahkan kalau ada gurunya misalnya, ya kan kita misalnya merujuk ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dirujuk itu ke atas sampai ditarik sampai ke apa istilahnya itu ya? Nasab ya atau apa itu? Dirujuk sampai ke Rasulullah. Terus kalau ada gurunya lagi, kiainya harus ditahu dulu, ini muridnya siapa gurunya. Gurunya itu siapa gurunya lagi. Sampai turun sampai Imam Syafi'i terus sampai Nabi Muhammad, sampai Nabi Adam kalau bisa, ya kan. Nah itu ya, itu sangat penting kita kenalkan dulu sejarah hidup Rasulullah mulai dari awal ya, kita bisa cari. Kemudian yang terpenting adalah juga kenapa sih sosok Rasul ini dipilih Allah menjadi Rasulullah. Ya, itu kan kita gambar sosoknya. Ini kalau di film hero ini kan, kenapa si Hulk ya atau Iron Man itu bisa jadi Iron Man ya kan? Nah itu kan biasanya ada kronologinya dulu kan? Kita bahasanya itu tidak tiba-tiba main film tiba-tiba ada Iron Man. Pasti biasa orang penasaran itu kenapa kok Iron Man itu bisa jadi Iron Man atau kenapa Hulk itu kenapa dia bisa jadi Hulk. Biasa dibangun dulu ini nanti gara-gara ada dokter salah suntik misalnya atau apa tiba-tiba jadi Hulk misalnya. Nah begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa beliau itu ditunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu saja beliau itu ternyata ada keluhuran budi, akhlaknya yang luar biasa ya kan, dan memang manusia pilihan. Diceritakan di kitab-kitab para ulama memang manusia pilihan ya. Beliau itu dari kecil ya, kalau kita lihat sejarah hidupnya ya. Sebelum hidup beliau juga itu kan sebelum beliau dilahirkan juga ada peristiwa yang luar biasa itu. Kalau kita lihat, nah ini yang biasa diceritakan kalau di peringatan Maulid ya. Rasulullah lahirnya pada saat tahun apa? Oh ya kan. Biasa penceramah itu menjebak. Bukan tahun berapa tapi tahun apa. Dijawablah tahun gajah. Nah, tahun gajah itu tahun berapa? Ya kan? Setelah peristiwa Raja Abraha itu kan kalau di Sirah diceritakan 55 hari setelah itu Rasulullah dilahirkan. Ya kan? Dikisah apa bagaimana lagi bapaknya, ibunya luar biasa juga ternyata. Yang menyusui juga orang-orang yang luar biasa. Kakeknya orang yang luar biasa. Nah, ini yang diceritakan tentang sejarah beliau, kemudian sosok beliau, kemudian pada saat beliau diangkat menjadi rasul. Nah, itu ya. Kemudian lagi nanti bagaimana keluhuran akhlak beliau, ya kan? Mengapa beliau itu disebut orang yang paling mulia, ya kan? Yang sampai di mana kawan-kawan beliau, sahabat-sahabat beliau itu hormatnya luar biasa. Kenapa seperti itu? Nah, ini yang perlu diceritakan ke anak. Kemudian mengapa sampai musuh pun hormat sama Rasulullah. Nah, ini juga perlu diceritakan. Kenapa Rasul itu tetangga beliau hormat betul sama Rasulullah. Nah, ini ada apa itu? Nah, itu juga perlu diceritakan tentang kisah-kisah di dalam hidup beliau, akhlak-akhlak beliau. Nah, saya kira itu yang perlu dipahamkan. Ya, baik, sehingga memerlukan kecakapan dari orang tua untuk dalam tanda kutip menghadirkan Rasulullah kepada anak-anak sesuai level ranah pemahamannya begitu Ustaz. Ya baik. Dan tentang kurikulum. Selanjutnya Ustadz, tentu dalam menyampaikan kurikulum atau tahapan-tahapan yang orang tua harus sudah paham terlebih dahulu, harus belajar terlebih dahulu di sini. Kemudian apa saja tips dan kiat-kiatnya dalam menghadirkan dalam tanda kutip Rasulullah kepada anak-anak sesuai ranah pemahamannya ini Ustadz? Ya. Jadi yang pertama bahwa anak-anak itu perlu teladan.
Dan lebih penting daripada itu, anak-anak itu perlu dibiasakan. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama yang perlu kita tekankan adalah bahwa orang tuanya dulu. Ya. Sebagaimana di awal tadi, bagaimana anak mau cinta sama Rasulullah sementara orang tuanya tidak cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia cinta cuma hanya apa, HP, ya kan. Pas dilihat HP orang tuanya yang dikerjakan di HP apa, cuma main TikTok misalnya. TikTok itu pun ya seperti itu aja, melihatkan kebiasaan-kebiasaan di rumah dan seterusnya. Nah, orang tuanya dulu melihatkan kebiasaan sebagaimana kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Mulai hal-hal yang bisa dilihat, ya, mulai dari hal-hal yang bisa didengar oleh anak. Nah, itu dulu, mulai dari kecil dibiasakan. Ya, bahkan tadi saya katakan bahwa dibiasakannya sejak 0 tahun, ya kan, supaya nanti tidak kaget, ya kan. 0 tahun sudah dibiasakan, ya, biasakan mendengar Al-Qur'an, biasakan sholat, ya. Kalau bapaknya ya biasakan sholat sunnah di rumah, ya kan. Kemudian nanti sholat wajibnya di masjid. Tetapi kalau ibunya di rumah, kan sunnahnya di rumah. Nah, mulai dari situ kebiasaan-kebiasaan itu tumbuh, kemudian barulah nanti ke anaknya. Anak kalau sudah di masa-masa golden age itu kan sangat peniru sekali, ya kan, peniru sekali. Ya, kalau orang tuanya itu sholat, dia ikut sholat itu. Bahkan sholatnya sampai yang tadi ibunya cuma sampai sujud, si anak sampai jungkir balik gitu ya kan. Apa namanya, saking semangatnya dia mencontoh orang tuanya, ya kan, seperti itu. Nah, tetapi kalau orang tuanya tidak mencontohkan dengan baik, anaknya dia tidak jauh dari situ ya kan. Anak itu kalau ada buah jatuh dari pohon itu ya tidak jauh dari pohonnya, ya kan. Kata Ustadz Abdul Somad, jatuhnya itu ya dekat-dekat situ aja. Kecuali nanti jatuhnya ditangkap oleh kelelawar, dibawa jauh ke tengah hutan, ya kan, jauh itu pasti. Akan tetapi pada keadaan alami ya jatuhnya di situ-situ aja. Artinya apa? Perlu dari orang tuanya dulu membiasakan, memberikan teladan. Yang kedua, ketika anak sudah mulai jatuhnya ditangkap oleh kelelawar, dibawa jauh ke tengah hutan, ya jauh itu pasti. Setelah itu anak setelah ada pembiasaan seperti itu, nanti terlihat itu kalau dia sudah mulai bicara. Ya kan, kalau sudah mulai bicara, biasa kan kalau bicara itu berapa itu, 1,5 apa 2 tahun ya, tergantung tingkat kecerdasannya. Ada anak-anak itu 1 tahun sudah bisa, 1,5 tahun, 2 tahun ya kan sudah bisa fasih, ya kan. Banyak saya lihat anak-anak yang penghafal Quran itu ternyata 3 tahun, 2,5 tahun itu sudah fasih dia bicaranya. Ya kan, seperti itu. Apalagi tadi diawali dengan sering didengarkan Al-Quran mulai 0 tahun tadi. Itu biasanya ada anak-anak itu yang tanda kutip ajaib, ya kan. Begitu dia bisa bicara, kata-kata yang dikeluarkannya itu adalah Al-Quran. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu nanti ketika nanti kita lihat saja kondisinya kapan kita bisa menjelaskan ya. Misalnya ketika kita lagi ngayun anak misalnya. Nah, mulai saat itu kita nyanyikan ya kan. Bisa kita nyanyikan ya, daripada kita nyanyikan misalnya lagu, mohon maaf, Nina Bobo misalnya. Kita carikan lagu ya. Lagu-lagu yang berkaitan dengan Rasulullah. Ya, mulai dari sholawat, sholatullah sambil ngayun, sholamullah ala toha rasulillah, ya kan. Atau cari lagu pada saat ngayun itu, cari lagu-lagu yang tentang Rasulullah, ya, tentang Rasulullah, tentang kehidupan Rasulullah, ceritakan itu pada saat dia tidur, ya. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi nanti ketika agak besar lagi sedikit, ketika dia sudah mulai bisa baring tidur bersama ibunya sambil sudah bisa merespon pembicaraan orang tua. Nah, mulai sudah
sebelum tidur diceritakan, dikisahkan Rasulullah. Ya sambil kita baca sirah, ya kan? Sirah Nabawiyah misalnya, Sirah Ibnu Hisham misalnya, atau Syama'il Muhammadiyah, baca itu. Tapi bahasa-bahasanya ya kita ganti. Jangan mentang-mentang ibunya bisa bahasa Jepang, dibicarakan bahasa Jepang, ya enggak ngerti. Tapi kalau memang dari awal bahasa ibunya dibiasakan di rumah bahasa Jepang kan pasti bisa. Begitu pula bahasa Arab. Nah, ada seorang kiai itu kata beliau apa? Kalau mau bisa bahasa Arab ya dari awal memang diajarkan bahasa Arab. Nah, pada saat itu kita bisa mengisahkan Rasulullah dalam bahasa Arab. Kalau dia mau bisa bahasa Jepang ya bahasa Jepang kan. Seperti itu. Tapi pada dasarnya ya bahasa yang bisa dia pahami. Ketika mau tidur misalnya sebelum tidur ya dibacakan. Ini pada saat dia sudah bisa merespon ya. Ciri-cirinya kalau anak-anak bisa merespon itu dia tanya, ya ini saya belajar dari anak saya. Saya kalau mau makan, biasa saya doakan. Dia belum bisa doa, tapi saya doakan. Nah, nanti kita harus misalnya gini, kita harus taat sama Allah. Nah, dia nyambung sendiri. Allah. Kemudian kita harus cinta Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad. Nah, dia begitu. Saya biasanya di rumah saya biasakan begitu. Nah, nanti dia tanya-tanya sendiri tuh. Umi atau Abi, Nabi Muhammad itu siapa? Ya kan? Nanya itu. Nah, pada saat nanya itu nah kesempatan kita sudah. Kalau bisa siapkan laptop, siapkan LCD, ini loh Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya orang tua, kan kadang orang tua itu enggak bisa dipaksakan juga ya. Ada yang memang membatasi sekali itu HP. Ya, membatasi sekali. Ada orang, saya punya teman itu jangan TV, HP itu dia batasi anaknya, enggak boleh pakai HP, TV. Nah, itu pada saat seperti itu keadaannya, ya orang tuanya harus aktif. Akan tetapi kalau orang tua masih membolehkan HP, TV, nah pada saat itu kita bisa jadikan itu media. Kalau kita di dalam orang pendidikan kan ada yang namanya media pembelajaran. Nah, kita bisa sampai tayangan-tayangan, nah itu bisa kita tampilkan. Apa yang ditampilkan? Kisah Nabi Muhammad SAW, sejarah hidupnya, akhlaknya Nabi Muhammad yang agung, ya, sejarahnya Nabi Muhammad dan sebagainya. Agar dia makin cinta. Sebagaimana banyak anak-anak itu cinta pada superhero yang ada di TV. Power Rangers, kemudian Naruto dan seterusnya. Daripada kita mengenalkan itu, ya kita kenalkan Rasulullah SAW melalui tayangan-tayangan yang ada. Dan juga terkadang anak-anak ini kan karakternya juga mesti kita pelajari. Anaknya itu suka apa? Ada anak-anak itu yang dia sudah agak bisa merespon ya. Ketika ibunya ngasih bacaan-bacaan, itu kan ada yang lebih senang misalnya bacaan-bacaan yang sifatnya ke sains ya kan. Suka itu. Tapi ada juga yang suka misalnya suka yang bergambar-gambar. Nah, itu kita lihat kesukaan anak itu nanti apa, itu kan nanti kita lihat perkembangannya. Nah, kita masuk dari situ. Ya, misalnya suka sains, anaknya itu baca-baca yang sifatnya dia suka tanya-tanya, termasuk anak saya. Anak saya itu kalau lihat matahari, bintang, itu tanyanya luar biasa. Umi, kenapa itu matahari? Kenapa bulan itu bentuknya kok cembung ya? Bahasa kita cembung ya. Kalau dia bilangnya nonjol ya kan. Kenapa bulan itu begitu bentuknya? Kok nanti bentuknya kayak kecil? Kok nanti jadi besar? Kok nanti jadi bulan purnama misalnya? Nah, itu ini yang saya pelajari yang anak saya. Nah, saya masuknya dari situ ya kan. Ceritakan itu dulu Nabi pernah belah bulan dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Yang bisa kita lakukan. Kita lihat juga nanti tipe-tipe belajarnya. Ada anak-anak itu kan kalau kita di pendidikan ada visual, auditorial, ada kinestetik. Nah, yang agak-agak sulit ini yang kinestetik ini kan, sukanya ke sana sini kan. Nah, dia sukanya yang tempat-tempat yang luas, suka ruang geraknya bebas. Nah, ini anak-anak kinestetik dan kebanyakan memang seperti itu. Orang tuanya pingin dia di rumah, diam di rumah, tapi anak-anaknya suka kemana-mana, minta turun tanah segala macam. Nah, pada saat itu kita kasih ruang dia. Orang tuanya juga harus aktif, harus cari waktu khusus, waktu yang memang bisa disediakan untuk anak untuk sama-sama bermain. Nah, pada saat bermain itu sambil dikenalkan. Misalnya nih kita ngajak dia panahan misalnya.
Sambil panah-panah mainan ya. Kalau anak-anak jangan dikasih panah dulu, tapi nanti panah mainan dulu. Kalau masih kecil manah kalau sudah bisa manah. Oh, Rasulullah itu menyunahkan panah loh. Rasulullah itu begini loh. Rasulullah ini gini. Rasulullah itu kuat loh. Rasulullah suka orang yang berolahraga loh. Nah dari situ kita masuknya, kemudian nanti mengenalkan. Insya Allah kalau kita usaha kita kreatif, inovatif, dan tif-tif yang lainnya, insya Allah kita bisa itu ya mendidik, membuat anak kita itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya barangkali mungkin pada pertemuan pertama ini kita berkaitan dengan yang sederhana dulu ya kan. Nanti kalau mau pembahasan lanjutan, wah nanti kita bahas lebih spesifik ya kan, bagaimana mendidik anak yang auditori, visual, dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa ada ilmunya. Saya kira itu, host. Mohon maaf kalau terlalu panjang ini. Terlalu semangat soalnya. Hostnya terlalu menyemangati saya. Baik, Ustadz. Sekaligus menjadi kisi-kisi untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya, bahwa sejauh ini sering yang ditangkap atau bahkan dalam hal ini saya tangkap dalam ranah pendidikan saya, dan tentu tidak semuanya beruntung dalam khasanah keilmuan yang luas. Sehingga apa yang dikenal dari Rasulullah adalah sosok yang pengalah. Kemudian yang kedua adalah sosok menjadi ahli ibadah saja. Sementara seperti Ustaz sampaikan tadi, ada sisi gerak badannya, ada sisi olahraga yang nanti kelanjutannya kepada kesamaptaan dan perang. Kemudian juga ada sisi sains, kemudian ada sisi politik dan sebagainya. Bagaimana kita memanajemen yang tentu segala sesuatunya sudah ada pada Rasulullah sebagai contoh terbaik ini. Bagaimana kita memanajemen dari banyak sekali disiplin ilmu ini untuk kita ambil, tarik, kemudian untuk memperkaya diri, termasuk untuk kita gelarkan kepada anak-anak kita, Ustaz. Ini maksudnya untuk anaknya atau untuk orang tuanya? Untuk anaknya, Ustaz. Ya. Ya, memang ketika kita mengenalkan itu butuh waktu ya. Baik. Dan yang pertama kan dalam manajemen juga kan nanti ada perkara waktu juga ya kan, bagaimana dalam waktu tertentu sesuatu itu menjadi pekerjaannya itu bisa menjadi efektif ya. Jadi memang butuh waktu ya. Kita mengenalkan dari A sampai Z itu butuh waktu. Nah, seiring berkembangnya anak ya, pada saat itu juga dalam perkembangannya itu kan kita harus perkenalkan terus itu ya, bahkan setiap hari ya. Karena adab-adab dalam Islam yang diajarkan Rasulullah itu kan mulai dari masuk kamar tidur sampai masuk istana. Yang dimaksud host kan tadi begitu ya. Mulai masuk kamar tidur sampai masuk istana. Nah, itu memang ya kita kenalkan dari sehari-hari di rumah ya. Sampai misalnya nanti pada saatnya ya kita kenalkan juga ya bagaimana Rasul berbicara masalah politik dan seterusnya ya. Nanti memang ada waktu-waktu khusus itu bisa kita ajak mereka untuk diskusi misalnya ya, diskusi dan seterusnya itu nanti bisa itu kita ya. Tapi pada dasarnya ya karena tadi Rasulullah itu uswah dalam segala hal ya, memang butuh waktu. Mulai dari rumah ya, mulai dari diri ya, kemudian nanti sampai kepada bagaimana mengenalkan hal-hal yang lebih luas. Ya, seperti itu. Sebagaimana tadi ajaran Islam itu kan luar biasa tadi. Akan tetapi yang luas tadi itu kan bisa dirangkum ya. Bisa dirangkum melalui kisi-kisi ya kan. Misalnya dalam perkara akidah. Nah, kan akidah itu nanti apa saja yang butuh, misalnya dalam hal apa saja Rasulullah akidah yang dibawa Rasulullah itu seperti apa. Nah, itu kan nanti bisa dikasih kerangka-kerangkanya ya, kerangka-kerangka berpikir ke anak-anak itu. Kemudian dalam perkara syariat ya kan, itu apa saja kerangka-kerangka yang perlu dibangun di dalamnya. Termasuk dalam perkara syariat itu kan bagaimana meneladani
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi itu perilakunya ada yang wajib bagi kita, ada yang sunnah bagi kita, ada perilaku Rasulullah itu yang jibiliyah atau mubah bagi kita. Bahkan ya perilaku Rasulullah itu ada yang haram buat kita, ya kan seperti itu. Nah, saya kira itu bisa ada apa namanya, ada kerangka-kerangkanya ya. Nah, jadi kita memang sebagai orang tua itu harus paham juga sebelumnya kerangka itu. Sehingga nanti dari kerangka-kerangka itu kan kita bisa pahamkan ke anak-anak. Nah, ini teknisnya ya, saya di rumah itu ada satu penerbit itu memang luar biasa itu bukunya. Dia menerangkan tentang akidah dulu ya kan. Akidah, dan di buku itu tentang akidah yang memang yang sesuai yang rasional gitu kan. Bagaimana meyakini Allah itu dengan yang diawali dengan hal-hal yang rasional ya, tentang alam semesta, kehidupan, kemudian manusia, keajaiban penciptaan yang luar biasa yang mengharuskan adanya Tuhan, itu ada di situ. Tinggal kita bacakan. Nah, itu kan praktisnya gitu aja. Carikan tayangan-tayangan atau buku yang bisa kita bacakan ke mereka dengan yang kerangka-kerangka yang saya maksud tadi, ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah anak-anak kita 7 tahun, 10 tahun, nah itu bisa kita bukan hanya lewat gerak badan tadi, bukan hanya lewat pembiasaan, tapi kita bisa membuat semacam pengajian keluarga. Ya, uminya ikut, si kakak ikut. Nah, biasanya kalau sudah ada si kakak, adik-adiknya itu kan pada ngikut itu. Ada saya punya teman itu anaknya 5. Kalau kakaknya sudah di depan, oh adiknya ngikut itu, ayo ikuti kakak. Baru di situ abinya yang ngasih kajian keluarga. Siapkan laptop, siapkan tayangan ya kan. Jangan kalau kita isi training semangat betul. Tapi kalau ngisi kajian di keluarga kita malah aduh, persiapannya juga harus jos ya kan. Menyiapkan PowerPoint, menyiapkan untuk anak-anak kita keluarga. Dan itu ini salah satu teknisnya ya yang bisa kita lakukan. Baik, banyak Ustaz. cara-cara yang bisa. Ya, baik Ustaz. Kita telah mendiskusikan prolog awal dari diskusi bagaimana mengenal Rasulullah di sini. Kemudian semoga dan kita masih memohon Ustadz untuk berkenan nanti untuk melanjutkan di sesi-sesi selanjutnya. Baik Ustadz, di sesi pertama ini kita mohon closing dari Ustadz. Dipersilakan Ustadz. Ya. Baik, pemirsa IKN TV dimanapun berada, yang pertama, yang paling kita tekankan bersama adalah yang penting buat anak itu selain tadi mendidik ya, sebelumnya kita harus menjadi toladan yang baik. Ketika kita sudah menjadi toladan yang baik untuk anak-anak kita, insya Allah anak kita juga akan mengikut daripada umi dan abinya, orang tuanya. Nah, setelah itu langkah pertama yang kita lakukan adalah mendidik anak kita, membuat mereka cinta kepada Rasulullah, membuat mereka cinta dan kenal kepada semua aspek kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Mereka juga mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita yang menonton ini semuanya, termasuk saya, mohon doanya juga untuk dari pemirsa, dari host juga, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dikuatkan oleh Allah, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di keluarga kita menjadi keluarga yang cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Has, mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti kita bisa bertemu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, jazakallah Ustadz. Wa iyaka. IKN Islamic TV bahwa untuk menumbuhkan cinta adalah terutama kepada cinta Rasulullah SAW, kita memerlukan upaya-upaya untuk bagaimana kecintaan itu dapat tumbuh dan berkembang. Sebagai orang tua memerlukan atau sangat dituntut untuk memiliki kemampuan bagaimana
dalam tanda kutip menghadirkan Rasulullah ini kepada benak sesuai pemahaman anak-anak, sehingga kecintaan pada Rasulullah ini semakin tumbuh. Dan tentu ini memerlukan kecakapan juga dari orang tua bagaimana memilih, menyusun dan mengimplementasikan kisi-kisi serta kurikulum apa yang paling tepat untuk anak kita, dan tentu orang tuanya yang sangat memahami. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk menjadi wasilah semakin cintanya anak-anak kita kepada Rasulullah, sehingga akan mengembang menjadi kecintaan umat ini yang semakin meningkat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Sudaryanto, IKN Islamic TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, mencintai Nabi itu adalah kewajiban dan konsekuensi keimanan. Bagi mereka yang mencintai Nabi-Nya dengan tulus dan benar, akan mendapatkan buah berupa faidah dan manfaat. Di antaranya adalah pertama akan mendapatkan manisnya iman. Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang membuat seseorang akan mendapatkan manisnya keimanan. Di antaranya adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Yang kedua, ia akan bersama Nabi SAW di akhirat. Sebagaimana diriwayatkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW mengenai kapan hari kiamat. Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya?" Orang itu menjawab, "Aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak sholat, banyak puasa, dan banyak sedekah. Akan tetapi yang aku persiapkan adalah cinta Allah dan cinta Rasulnya." Maka beliau SAW berkata, "Anta ma'aman ahbabtah." Kalau begitu, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Sahabat, mencintai Nabi itu adalah kewajiban dan konsekuensi keimanan. Bagi mereka yang mencintai Nabi-Nya dengan tulus dan benar, akan mendapatkan buah berupa faidah dan manfaat. Di antaranya adalah pertama akan mendapatkan manisnya iman. Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang membuat seseorang akan mendapatkan manisnya keimanan. Di antaranya adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada